Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah ini dia, masih dalam suasana menjelang hari kebesaran keagamaan, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari ini tepatnya Hari Sugian Jawa, besok Sugian Bali. Banyak sekali runtutan Hari Besar Keagamaan. Kalau kita berbicara tentang Hari Besar Keagamaan, Hari Raya, banyak yang mengatakan demikian, identik sekali dengan banyaknya makanan. Nah ini yang akan kita bahas malam hari ini. Makanan yang kita konsumsi pada saat Hari Raya itu biasanya berlebihan. Bahasa Margaret Thatcher dulu bilang too much katanya ya. Nah, kita nggak tahu nih, padahal apakah makanan yang kita konsumsi pada saat menjelang Hari Raya itu sudah benar-benar bergizi bagi tubuh kita, ataukah itu bahkan membahayakan bagi tubuh kita. Nah, konsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar itu penting sekali. Mari bersama-sama perbaiki komposisi piring makan kita bersama. Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, ayo jaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang. Gula, garam, lemak harus seimbang. Itu dia yang akan kita bahas malam hari ini bersama dua narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Anda I Gusti Ayu Adi Ardia Patni APT atau Ibu Ari. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Om Swastiastu, Ibu Ari. Sehat selalu, Bu. Astungkar. Hari ini kita culik dulu ya, dua perempuan yang saat ini sibuk mempersiapkan Hari Raya, Bu, menjelang Hari Raya Galungan. Hari Sugian. Iya, betul sekali. Dan di ujung ada Dr. Sagung atau Dr. Ana Agung Sagung Mas Dwi Payani MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Dr. Sagung. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Luar biasa, sehat. Biasa harus di sehat. luar biasanya ya. Selalu di luar, memberikan edukasi tentunya. Betul. Ya. Nah, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat tentunya. Termasuk juga ini tugasnya menjelang Hari Raya Galungan Kuningan. Ini biasanya turun ke lapangan untuk mengecek ini bahan makanannya aman nggak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah itu dia, Bu Ari. Ini latar belakang akhirnya kita harus berbicara, ngobrolin tentang ayo jaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang ini. Bu Ari, apa latar belakangnya sehingga kita adakan lagi ini dialog malam hari ini? Iya, biasanya ya menjelang hari raya besar ya, termasuk Galungan kan kami rutin ya, termasuk juga tahun ini bulan ini menjelang Galungan kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan ya, distribusi pangan olahan. Namun saya berpikir mungkin bosen ya mendengar yang, karena itu pekerjaan rutin kita Badan POM mengawal keamanan pangan menjelang hari raya. Ya contohnya tidak mengedarkan produk yang kedaluarsa, kemudian kemasan rusak, terus tanpa izin edar. Nah, itu kami sudah lakukan. Namun ada hal yang penting juga, yang sangat penting ya, terkait konsumsi gizi berimbang. Nah, nanti mungkin Ibu Dokter yang nanti akan menjelaskan. Yang jelas sih Badan POM sangat perhatian juga, karena selain kedaluarsa, kemasan rusak, ada hal penting juga yang perlu diperhatikan oleh konsumen, masyarakat di sini dalam mengkonsumsi atau memilih produk pangan olahan, yaitu informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi. Kita kenal ING ya. Nah, ini penting untuk masyarakat. Kenapa? Karena banyak sekarang, mungkin nanti dijelaskan lagi lebih jauh oleh Ibu Dokter, banyak sekali kita temukan penyakit-penyakit tidak menular, ya, kemudian hipertensi, stroke, kemudian gagal ginjal, dan ini menurut informasi dari kesehatan tentunya survei itu sudah ada penurunan umur ya. Kalau dulu kan umur mungkin 50 tahun ke atas baru stroke, kemudian. Nah, sekarang anak-anak muda sudah ada hipertensi, dan ini ditengarai ada hubungannya dengan konsumsi gula, garam, lemak yang mungkin melebihi dari standar kesehatan, seperti itu. Jadi kami mengajak Dinas Kesehatan Provinsi untuk edukasi secara masif, nanti mungkin di event-event di Posyandu ya, di di seluruh
pelosok-pelosok untuk menambahkan informasi terkait ini. Tentu sudah dilakukan, tapi lebih gencar lagi untuk ING ini, informasi nilai gizi yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan bahwa seluruh pangan olahan baik industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMKM, yang diproduksi oleh industri pangan besar itu wajib hukumnya mencantumkan informasi nilai gizi. Nah, ini informasi nilai gizi ini informasi kepada masyarakat berapa sih kandungan garam setiap satu takaran saji, berapa sih lemaknya, berapa sih gulanya, dan ini penting tentu sesuai dengan kondisi masyarakat personalnya sendiri, individunya masing-masing. Jadi apakah boleh mengkonsumsi gula, misalnya yang penderita diabetes kan tentu tidak. Nah, itu yang wajib dibaca, informasi nilai gizi yang ada pada label di dalam kemasan. Jadi bisa dikatakan masyarakat kita yang tidak begitu aware terhadap apa yang mereka konsumsi, khususnya pangan olahan itu sendiri, Ibu? Iya, bisa jadi juga seperti itu ya. Salah satu contohnya misalnya ya, satu kemasan itu harus dibaca beberapa takaran saji sih. Satu kemasan itu bisa misalnya satu botol itu kan kita sirup misalnya ya, sirup kan kita tuangkan, encerkan dengan air. Nah, satu gelas saji itu informasi nilai gizinya berapa itu ada di label. Nah, tapi kalau konsumsinya berulang-ulang ya tentu ini akan melebihi dari persyaratan dari AKG namanya ya, angka kecukupan gizi. Jadi itu bisa melebihi, sebenarnya butuh misalnya 20 gram, tapi karena mengkonsumsi berkali-kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, itu dikalikan aja iya, dikalikan aja. Jadi nanti potensi risiko untuk penyakit yang tidak menular akan meningkat. Baik, itu ya kewaspadaan dari masyarakat untuk melihat ING ini sendiri. Itu yang menjadi poin kita malam hari ini sendiri ya. Betul. Ini termasuk saya juga loh kalau beli makanan. Maaf loh Bu Ari, biasanya saya udahlah, yang penting kadaluarsanya udah nggak bermasalah, udahlah konsumsi aja. Iya, karena kadaluarsa ini sekarang kami berdasarkan hasil pengawasan kami juga kita tidak temukan kemarin ya. Tapi tentu ini sampling dari yang kita awasi. Termasuk kami ngawasi juga sampai Nusa Penida kemarin ya. Di kepulauan juga. Iya, jadi kita tidak temukan yang kedaluarsa, artinya masyarakat nih termasuk juga penjual nih sudah aware ya terhadap kedaluarsa. Nah, tapi kan tidak itu saja, selain kedaluarsa ada nilai gizi ini yang perlu juga menjadi perhatian. Informasi nilai gizi yang harus diketahui. Ibu Ari, Bu Dr. Sagung, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan di sesi berikutnya kami juga mengundang Anda. Pemirsa, silakan Anda boleh bertanya lebih banyak lagi tentang ayo jaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang, gula, garam, lemak harus seimbang di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Nah, ini dia yang harus kita waspadai ketika kita menjelang hari-hari besar keagamaan. Galungan, Kuningan pasti banyak makanan. Tapi harus diingat dulu juga, harus dilihat juga apa yang kita konsumsi sudah sehatkah untuk kita sendiri, untuk badan kita. Ayo jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, jaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Sagung, dari tadi kita ngomongin tentang gizi seimbang. Sebenarnya apa yang disebut dengan gizi seimbang sih? Ya, luar biasa. Kalau dulu kenal nggak? Masih ingat dengan 4 sehat 5 sempurna nggak? Nah, itu dia dari SD kita dipelajari dari SD, itu ya. betul. 4 sehat 5 sempurna di atas piring. Betul. Sebenarnya tujuannya sama. Cuma slogan itu sudah diganti menjadi gizi seimbang melalui isi piringku. Jadi
4 sehat 5 sempurna, yang terakhir kan sempurna susu biasanya, sekarang sudah tidak lagi, disebut gizi seimbang melalui isi piringku. Apa saja yang harus seimbang? Yang seimbang itu seimbang karbohidratnya, seimbang protein hewaninya, protein nabatinya, sayur dan buah. Nah itu semua harus seimbang. Dan juga ada juga yang mengatakan, saya nggak mau makan nasi, tapi saya boleh nggak karbohidratnya diganti jagung? Boleh. Tapi bukan nasi salah gaul ya. Kan sering nasi salah gaul tuh nasi dicampur pakai mie. Nah, nasi dicampur pakai jagung. Nah, itu nasi salah gaul. Itu nyindir saya itu kalau malam-malam nggak ada apa. Jadi harus seimbang antara protein hewani dan semuanya. Termasuk juga cara memasaknya itu. Misalnya nih kalau kita kadang-kadang lupa garam itu banyak agar terasa. Padahal maksimal boleh mengkonsumsi garam per hari hanya 1 sendok teh. Hanya 1 sendok teh? Iya. Itu per hari? Per hari, 5 gram. Maksimal 5 gram per hari, per 24 jam. Itu 1 sendok teh. Kemudian ada juga yang bilang, saya nggak mau pakai penyedap, tapi saya mau ganti pakai gula. Padahal maksimal kita boleh mengkonsumsi gula hanya 4 sendok makan per hari. Dan juga goreng-gorengan misalnya, semua digoreng sekarang kan. Digoreng ternyata maksimal kita boleh mengkonsumsi lemak itu atau dalam hal ini minyak itu adalah 5 sendok makan. 5 sendok makan? Ya, atau setara dengan 67 gram. Jadi dilihat ya misalnya kalau kita beli gorengan, banyak sekali minyaknya, itu hati-hati. Itu. Tapi kalau pada makanan yang siap saji atau pangan olahan sekarang sudah mulai terlihat, tidak hanya dalam kemasan yang tadi sudah luar biasa, Ibu Kepala Balai POM Denpasar menyampaikan sudah banyak pengawasan. Saya sekarang sudah melihat di salah satu franchise, tidak perlu saya sebutkan, itu sudah ada di running text-nya, kandungan lemak yang tersedia pada 1 paha ayam adalah sekian. Kandungan gulanya sekian, kandungan garamnya sekian, itu sudah mulai. Jadi misalnya kalau beli karang nanti beli, itu dilihat ternyata ada di running text-nya. Sekarang sudah mulai aware untuk kandungan gula garam. Nggak terlepas itu saja, proteinnya juga harus kita pastikan. Jangan sampai proteinnya kebanyakan, alih-alih mau diet, ternyata itu malah mengganggu juga metabolisme tubuh yang lain. Karena maksimal itu kita boleh mengkonsumsi protein, jadi di telapak tangan itu maksimal di telapak tangan ini. Jadi di isi piringku, ya itu 3/4-nya boleh protein hewani segini. Jadi nggak boleh lebih. Misalnya kalau paha ayam, ini kan segini cukup nih. Jangan ditambahin lagi dengan yang lain gitu. Jadi itu seimbang. Jadi bisa dikatakan ketika berbicara tentang gula, garam, lemak, itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita? Betul, itu memang dibutuhkan. Hanya saja ada kandungan maksimal yang boleh dikonsumsi per harinya. Termasuk juga dengan pangan olahan, seperti itu, betul, dokter? Betul. Contoh nih, pangan olahan, kita tidak menyebut merek ya Bu ya, itu ada misalnya sosis. Itu termasuk pangan olahan. Cara mengolahnya itu juga panjang. Proses pengolahannya juga panjang dan di sana ada kandungan garam, kandungan natrium di dalamnya sangat tinggi. Jadi kalau itu dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan, tentu efeknya tidak langsung dirasakan hari ini, tetapi efeknya bisa terasa 5-10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun lagi. Jadi bisa dikatakan apa yang kita konsumsi yang kalau berbicara tentang melebihi apa yang dikonsumsi, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Betul sekali. Seperti apa yang akan terjadi? Kita berandai-andai. Ya, contoh yang paling sekarang sedang banyak ada di masyarakat awam, itu adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, kalau orang awam menyebutnya, karena itu salah satu pemicunya adalah konsumsi garam yang berlebihan, melebihi 1 sendok teh setiap hari. Kalau digunakan dalam gram, itu melebihi 5 gram. Kalau misalnya kita buat ke miligram, itu sampai 50.000 miligram. Tapi kalau misalnya melebihi 20.000 natrium, itu juga tidak bagus. Nah, kemudian itu hipertensi. Kemudian yang kedua, sekarang penyakit tidak menular yang banyak selain hipertensi adalah obesitas. Obesitas itu
tentu harus diukur IMT, indeks massa tubuh, berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Itu harus dihitung, itu berlebihan. Kemudian yang ketiga, yang penyakit yang sering sekarang itu stroke. Nah, stroke juga diakibatkan oleh terlalu banyaknya konsumsi lemak. Dan yang tidak kalah penting adalah ibunya dari semua penyakit, diabetes mellitus atau kencing manis. Itu penyebabnya gula. Jadi konsumsi gula berlebihan sangat potensial dan resiko tinggi sekali untuk bisa terjadinya kencing manis atau diabetes mellitus di atas umur 15 tahun. Saat ini di Provinsi Bali, kejadian diabetes mellitus di atas umur 15 tahun sudah cukup tinggi. Jadi tidak hanya pada usia tua, usia lansia, usia 20 tahun ada, bahkan usia belasan tahun sudah ada. Jadi bisa dikatakan usia-usia muda, usia-usia produktif. Betul. Seperti itu, dokter. Usia anak dan remaja itu. Iya. Karena aktivitas mereka sekarang bahkan boleh dikatakan sangat minim. Salah satu juga yang bisa pilar utama dalam gizi seimbang, tidak hanya mengkonsumsi gizi seimbang, tetapi juga aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Kemudian yang kedua gizi seimbang, yang ketiga pilar utamanya lagi adalah melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan yang terpenting nih adalah tetap memantau berat badan setiap hari. Jadi bisa dikatakan pola makan hidup tidak sehat, kurang aktivitas fisik, kemudian gaya hidup juga mempengaruhi, dokter Sambung? Iya, betul. Itu kan pola hidup, pola makan itu kan pola hidup. Jadi sekarang semua apa-apa nggak kayak dulu aktivitas fisiknya. Jadi ngambil apapun pakai remote, kemudian kalau mau pesan makanan ya kita tinggal ngeklik di handphone seperti itu. Kemudian sekarang sudah tidak ada lagi waktu bermain secara fisik, tapi semua hanya lewat gadget, jadi seperti itu, lewat games. Jadi nggak ada lagi zaman dulu, zaman kita SD main tali, kemudian main kasti gitu ya. Jadi dok, seperti itu. Ini dapatkah dikendalikan hal-hal seperti itu, dok, dengan menerapkan prinsip gizi seimbang itu saja kah? Luar biasa pertanyaannya, dapat sekali. Karena kami di Dinas Kesehatan adalah pengendaliannya yang penting. Pengendalian dan pencegahan penyakit. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ari selaku Kepala Balai bahwa pencegahan di sini dimulai dari edukasi. Kemudian pengendaliannya juga adalah upaya preventif dengan melakukan deteksi dini. Deteksi dini dilakukan kalau misalnya usia sudah di atas 20 tahun, wajib memeriksakan secara rutin minimal tekanan darah, kemudian kandungan lipid profile yaitu HDL, kolesterol total dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah gula darah. Jadi kalau itu sudah rutin dilakukan, ternyata normal, itu boleh dilakukan setahun kemudian. Tapi begitu tidak normal, 3 bulan lagi harus dikontrol dengan catatan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa juga lakukan kelola stres yang penting juga. Karena apa? Salah satu yang membuat metabolisme tubuh kita agak terganggu karena kita tidak mampu mengendalikan stres. Ini dia nih. Ini metabolisme ibu-ibu rumah tangga ini sedang terganggu nih menjelang hari raya nih. Betul sekali. Harga-harga pada naik di semua ya. Ibu Ari, ini kalau kita berbicara tentang ING itu sendiri, bagaimana sih caranya membaca yang benar informasi nilai gizi setiap makanan yang akan kita konsumsi, khususnya di pangan olahan seperti itu, Bu? Biar masyarakat juga teredukasi seperti itu, Bu. Mungkin kami sampaikan dulu bahwa Badan POM telah mensyaratkan ya, membuat peraturan terkait informasi nilai gizi wajib untuk seluruh pangan olahan. Jadi pangan olahan ini di yang industri besar, industri pangan ataupun industri rumah tangga wajib. Nah, itu jadi bagaimana cara tadi membaca ya, menginformasikan. ING ini adalah informasi nilai gizi untuk persaji.
ya, yang wajib yang mereka cantumkan itu per 1 takaran saji. Nah, bisa jadi 1 kemasan itu bisa untuk 5 takaran saji atau 2 takaran saji. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jangan langsung 1 kemasan dikonsumsi semua. Jadi per 1 takaran saji kita ngitungnya per 1 takaran saji. Jadi sesuai dengan tentu kondisi masing-masing ya. Ada yang tidak boleh banyak garam, ada yang tidak boleh banyak gula. Jadi itu yang kita harus baca. Jadi kita butuh nih gula yang sedikit. Jadi kita bisa harus membandingkan antara produk yang satu dengan yang lain sebelum membeli. Jadi kita pilih apa yang gulanya paling sedikit. Nah, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kita, dan juga ingat sehari kita konsumsi berapa kali, berapa takaran saji, itu juga perlu diperhatikan. Walaupun 1 takaran saji belum melebihi apa yang kita butuhkan, tapi kalau kita mengkonsumsinya sehari misalnya 3, 4, 5 kali, ya harus kita kalikan juga. Jangan-jangan melebihi apa yang kondisi masing-masing sesuai kebutuhan. Jadi itu. Jadi sekarang mungkin sudah mulai ya untuk kedaluarsa, kemasan, rusak itu sudah diperhatikan. Edukasi itu saya rasa walaupun terus-menerus kami tetap lakukan cek klik itu ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Jadi seperti tadi disampaikan ada risiko potensi yang di depan mata nanti misalkan terjadi kepada generasi penerus bangsa. Jadi kita tambahkan informasi nilai gizi ini untuk informasi kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan kita harus membaca dulu label gizi untuk menentukan pilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan gizi kita sendiri. Seperti itu, Bu Ari? Betul. Jadi kita harus membaca. Jadi ING itu, dan itu ada semua. Dan satu hal ya yang misalnya untuk bisa menuliskan ING, produsen mencantumkan ING kan harus melalui uji laboratorium. Berapa sih kandungan itu kan harus uji lab. Nah, tapi karena untuk industri rumah tangga, untuk UMKM, jadi Badan POM sudah membantu untuk 163 jenis makanan risiko rendah yang biasa diproduksi oleh industri rumah tangga itu sudah ada informasi nilai gizi. Jadi mereka tinggal mencantumkan aja per 100 gramnya proteinnya sekian. Untuk misalnya kacang tanah, misalnya produk-produk seperti itu. Jadi sudah dibantu dari Badan POM. Sementara ini akan bertambah terus untuk produk-produk yang lainnya. Jadi membantu mereka tidak perlu menguji laboratorium. Jadi industri rumah tangga ini cukup membaca di peraturan Kepala Badan POM. Jadi sudah tercantum untuk misalnya keripik singkong. Itu proteinnya per 100 gram berapa, kemudian lemaknya berapa. Tentu berbeda ya kalau yang keripik dengan jenis makanan yang lain kan berbeda-beda. Bahannya tergantung. Jadi itu sudah ada 163. Dan untuk yang lain berproses tentunya uji laboratorium. Tapi Badan POM terus akan menambah penelitian untuk bisa membantu terutama produk-produk yang sering diproduksi oleh industri rumah tangga. Kalau untuk industri pangan, industri pangan yang besar begitu ya mereka harus sendiri mengujikan produknya. Jadi harus uji laboratorium berapa sih per 100 gramnya per takaran saji kandungan dari gula, lemak, garam dan lemak. Dan itu juga akan dilakukan pendampingan secara berkala dari BPOM? Iya, untuk UMKM kami mendampingin. Jadi membantu berapa, dan itu bisa dicetak karena ada aplikasinya ya. Tinggal ini bisa langsung di print, bisa ditempel. Dan satu juga persyaratan dari Badan POM adalah pencantuman ING itu harus di kemasan bagian depan yang mudah dibaca oleh masyarakat, oleh konsumen. Dan juga dicetak tebal untuk gula, untuk garam, dan untuk lemak. Nah, itu harus dicetak tebal sehingga mudah dibaca dan jelas akan dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Baik, Ibu Ari, Dr. Sagung, kita rehat kembali. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Hai, kita masih di dialog bersama BPOM jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ayo jaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang. Masih bersama Ibu Dr. Anda Igusti Ayu Adi Aryapatni APT atau Ibu Ari. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Dan juga hari ini kita sudah menghadirkan seorang dokter, Dr. Sagung, Dr. Ana Agung Sagung Mas Dwi Payani MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami mengundang Anda di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Dokter Sagung, kalau tadi kita berbicara tentang ternyata gula, garam, lemak pun itu dibutuhkan dalam tubuh kita tentunya. Tetapi ketika kita berbicara kebutuhan gizi yang seimbang ini sendiri, apakah setiap orang akan berbeda kebutuhan gizinya? Sesuai dengan usianya kah atau sesuai dengan kondisinya? Ya. Pertama, kalau kondisi dalam keadaan sehat, tentu sesuai dengan usia. Kalau balita, itu berat badan dibandingkan dengan umur. Itu ada kategorinya, itu ada hitungannya. Di mana bisa dilihat di posyandu, makanya harus rutin ke posyandu. Kemudian tinggi badan berdasarkan umur harus bisa dilihat juga. Itu dilihat di mana? Di posyandu bagi yang balita. Nah, berat badan per tinggi badan juga. Kalau sudah di atas 5 tahun, itu jawabannya adalah indeks massa tubuh. Nah, jadi tentu takaran konsumsinya berbeda. Konsumsi gizi seimbangnya sesuai dengan isi piringku juga berbeda. Karena kalau misalnya nih bayi baru lahir, itu ada pemberian makanan bayi dan anak. Ada 4 standar emas makanan. Pertama ada inisiasi menyusui dini, atau kalau kita kenal dengan air susu ibu yang warnanya agak keruh, itu dikenal dengan kolostrum, itu kandungan proteinnya luar biasa. Kemudian ada juga harus mengkonsumsi ASI eksklusif sampai usia 2 tahun. Kemudian di usia 6 bulan harus diberikan makanan pendamping ASI beserta dengan air susu ibu. Dan tetap juga harus diberikan air susu ibu sampai usia 2 tahun. Jadi di usia-usia tersebut harus dipastikan mengkonsumsi air susu ibu dan makanan pendamping ASI. Kemudian setelah itu, kalau kita bicara remaja, remaja juga ada batasan gizinya, ada kandungan gizinya, bisa dilihat dari isi piringku. Karena kalau isi piringku, kalau remaja kita lihat zaman sekarang susah sekali konsumsi buah dan sayur. Mereka lebih senang konsumsi karbohidrat, lebih kadang juga mereka konsumsi karbohidratnya berlebihan. Jarang sekali mereka mau mengkonsumsi sayur atau buah secara rutin. Kadang kalau buah seiris timun, kalau sayur seiris timun dikatakan sudah cukup, padahal itu tidak. Semangkok sayur, nah seperti itu. Kemudian buahnya cuma seiris buah tuh salah, kurang tepat, harus 1 buah. Nah misalnya seperti itu. Kalau jeruk 1, kemudian siangnya juga kalau bisa yang berbeda juga. Tentu setiap buah, setiap sayur kandungan mineralnya berbeda-beda dan dibutuhkan oleh tubuh. Begitu juga protein hewani, protein nabati itu memang dibutuhkan oleh tubuh, dan setiap orang tentu harus dilihat dari usia, dari kondisi kesehatannya, dan kalau misalnya sudah usia dewasa, ternyata mempunyai gejala atau sudah terdiagnosa hipertensi, yang ekstrim harus dikurangi adalah garam. Begitu juga gula, begitu juga lemak. Jadi semua tidak hanya di usia, jadi di segala kondisi kita pasti memastikan bahwa gizi seimbang harus diperhatikan benar-benar. Bisa dilihat di isi piringku, di sana sudah sangat jelas, usia sekian, usia dewasa atau usia ibu hamil itu kandungan yang lebih banyak apa? Protein hewani. Nah jangan lupa, balita itu harus minimal mengkonsumsi protein hewani minimal telur setiap hari, 1 butir telur harus.
Karena apa? Kita kan sering sekarang dengar nih, pencegahan stunting. Nah, sebaiknya pencegahan stunting, karena kalau sudah stunting itu sudah terlambat. Tapi begitu pencegahan bisa diawali dengan protein hewani. Protein hewani misalnya nih masak telur, tapi telurnya digoreng, minyaknya banyak pula. Nah, itu sudah minyaknya banyak, diisi garam. Kemudian saat makan juga ditambahin garam. Kemudian diisi kecap manis. Waduh, enak banget kemudian saat minumnya es teh manis. Nah, jadi seperti manis itu memang sebenarnya tidak terasa langsung efek sampingnya, tetapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dan itu kalau dari beberapa jurnal disebutkan yang memang sudah ada tanda-tanda gula darah meningkat, atau kalau orang awam disebutnya penyakit gula, nah, diabetes mellitus atau kencing manis, kedepannya resiko tinggi untuk keganasan. Jadi penyakit tidak menular yang berikutnya adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Itu juga yang sekarang sedang tinggi, tidak hanya di Indonesia tetapi di Bali. Jadi urutannya sekarang di Provinsi Bali, kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian hipertensi, stroke, jantung, PPOK, penyakit paru obstruktif menahun, kronik, itu disebabkan salah satunya karena merokok, kemudian kanker leher rahim dan kanker payudara. Itu penyakit tidak menular yang sekarang sedang banyak, yang bisa dicegah melalui pola hidup sehat, gaya hidup sehat, gizi seimbang, aktivitas fisik, dan juga yang terpenting kalau mau menurunkan obesitas, nih obesitas juga nomor 6 ya, itu tetap pantau berat badan secara rutin. Jadi bisa dikatakan ini dari Dinas Kesehatan sendiri pun dilakukan pengawasan? Betul. Seperti apa pengawasan dari Dinas Kesehatan? Lebih tepatnya kami pengendalian, deteksi dini dulu. Kalau untuk makanan, kami kan tetap berkolaborasi dan bersinergi dengan Balai Besar POM. Tetapi untuk pengendalian dilakukan deteksi dini, itu tiap posyandu bisa dilakukan deteksi dini tersebut. Tetapi saat ini masyarakat masih belum sadar, belum merasakan suatu kebutuhan untuk deteksi dini tersebut. Contoh, kalau sudah sakit, barulah ke dokter atau ke rumah sakit, dan itu sudah terlambat. Contoh, kalau misalnya kita merasakan kekurangan salah satu gizi atau gizi kita, mikronutrien, itu yang dirasakan nggak langsung lapar, tapi semutan, kemudian agak uyeng-uyeng, kayak pusing gitu ya. Nah, itu sudah kekurangan nutrien yang bersifat mikro. Tapi yang makronutrien seperti karbohidrat kan enak kita merasakan langsung lapar. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal ini tentu kami dari Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Balai Besar POM. Satu, di samping melakukan pengendalian, pengawasan juga tadi sudah disebutkan dari ING, indeks nilai gizi luar biasa. Karena saya tadi langsung juga salah satu contoh. Dalam satu kemasan susu kemasan, pangan siap saji, saya melihat, ini baru tadi ya, langsung melihat. Itu masih ada tuh di situ? Ada ya, itu kandungan gulanya kurang lebih 8 gram. Nah, kalau 8 gram masih boleh nggak? Masih. Nah, masih boleh, karena kita maksimal boleh mengkonsumsi gula adalah 4 sendok makan ukuran rumah tangga, kalau di gramnya itu 50 gram. Jadi masih boleh untuk mengkonsumsi 8 gram itu. 8 gram kita itu masih punya cadangan 42 gram lagi selama 1 hari. Misalnya kalau kita konsumsi 8 gram itu kan baru kandungan gulanya. 8 gram itu kita minum 5 misalnya, udah berapa itu? 8 kali 5 udah 40. Jadi kita masih punya spare 10 gram lagi untuk gula. Belum lagi lemaknya, belum lagi garamnya, dan belum lagi kandungan yang lain di dalamnya. Nah, ini dia. Bu Ari, kalau kita berbicara tentang apa ING itu sendiri, komponennya itu apa saja sih yang harus sekali lagi diketahui oleh masyarakat ini, Bu Ari? Yang tadi ya,
Jadi harus ada di situ karbohidratnya, kemudian protein, lemak, gula, garam, ya itu, dan itu harus dicetak tebal sehingga bisa mudah dibaca jelas oleh konsumen. Dan di situ dicantumkan juga berapa per saji ya, satu takaran saji berapa gram garamnya, berapa gram gulanya, dan juga ada persentase dari angka kecukupan gizi. Ya, kemudian ada juga energi, kilokalori. Kan kita membutuhkan sehari 2150 ya. Kilokalori energi. Jadi di situ untuk lemaknya setara dengan berapa kilokalori itu bisa dihitung ya. Jadi kita akhirnya membutuhkan makanan apa lagi gitu, karena itu kebutuhan ya. Jadi walaupun lemak, walaupun garam itu tetap memberi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi. Nah, ini ketika label itu dicantumkan, ini untuk menarik atau agar masyarakat lebih tertarik lagi untuk membaca ini, apakah ada panduan asupan gizi hariannya atau warna yang harus juga mempengaruhi hal-hal tersebut, Bu Ari? Warna label itu sendiri. Misalnya, aduh nih kok yang jelas harus kontras ya dengan ininya, mudah dibaca dan ditulis di bagian depan. Di bagian depan dari kemasan, jadi nggak bingung lagi di mana nih. Kadang-kadang seperti kedaluarsa juga ya, kita cari di mana sih. Sama juga kedaluarsa juga harus jelas dibaca dan tidak sampai kita bolak-balik ini terus tidak perlu bawa loop gitu ya membaca saking kecilnya. Itu ada persyaratannya, ukuran, tergantung juga besarnya produk tentunya, besar kemasan. Ini untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat untuk mengkonsumsi apa sih apa yang mereka ingin konsumsi tentunya. Nah, apakah adakah logo yang bisa memberikan rasa aman mereka, misalnya logo pilihan lebih sehat, logonya seperti apa, contreng seperti itu, ini sehat loh untuk. Sebenarnya Badan POM juga sudah membuat aninya ya, peraturan untuk logo lebih sehat ya, contrengnya seperti ini ya. Jadi lebih sehat. Nah, cuma ini belum mandatori, jadi masih volunteer. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya. Mereka harus memenuhi kriteria untuk bisa mencantumkan seperti itu. Jadi memang komposisinya, informasi nilai gizi dari produknya itu tidak melebihi persyaratan standar. Seperti itu, jadi dia boleh mencantumkan lebih sehat, logo lebih sehat itu. Tapi yang lebih amannya masyarakat lebih membaca lebih baik membaca ini, membaca itu yang lebih aman. Jadi, karena itu juga kenapa itu diwajibkan oleh pemerintah ya, ING ya, dibanding yang itu baru mandatori. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana jaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di dialog, apalagi ini beberapa hari lagi kita akan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana menjaga pangan aman dan sehat dengan gizi seimbang tentunya untuk tubuh kita. Karena seperti kata Dr. Sagung ini sendiri, salah saja kita mengkonsumsi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan hari ini kita merasakan dampaknya, tetapi ada 10-20 tahun kemudian, wah itu bahaya sekali. Nah, setelah kita mengetahui isi piringku, kemudian bagaimana cara membaca informasi nilai gizi yang sederhana saja, Bu Dr. Sagung ini sendiri, bagi masyarakat ini sendiri untuk mengetahui bahwa wah ini apa yang saya konsumsi ini sudah seimbang, gizi yang saya makan ini seimbang. Seperti apa yang harus diketahui sekali lagi, Bu Dr. Sagung Niki sendiri dari masyarakat? Pastikan di piring itu ada buah, ada sayur, ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati. Pastikan itu ada. Jadi jangan sampai kalau satu piring itu hanya ada nasi saja,
dan 1 telur saja itu tidak seimbang. Bah, ini ada Pak Sony nih yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Selamat malam Pak Sony. Saya bertanya pada ibu yang ada di balik TV. Iya, silakan. Ada Ibu Ari dan Dr. Sagung. Dalam usia di atas 40 tahun, Usia 40 berapa tahun. kalori yang dibutuhkan setiap hari? Dan karbohidrat juga lemak. Oke. Pak Sony tidak memiliki penyakit degeneratif. Iya. Tidak. Tidak ya. Dalam keadaan sehat-sehat. Sehat-sehat saja. Astungkare ya, sehat saja selalu ya. Baik. Dr. Sagung, ini yang ditanyakan. Di atas 40 tahun ini berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Seperti tadi saya sampaikan, ini ternyata sesuai dengan usia juga ya, kebutuhan gizi kita. Berapa kalori, karbohidrat, kemudian protein yang harus dikonsumsi oleh Pak Sony agar tetap sehat. Ya, terima kasih. Untuk kalori yang dibutuhkan itu tentu berbeda setiap usia. Kalau misalnya rata-rata itu kita membutuhkan 1.000 sampai 2.000 kilokalori setiap harinya. Dan itu pun dalam situasi yang tidak sedang beraktivitas berat. Kalau dicontohkan, di misalnya gula itu ada 10% dari gula yang boleh kita konsumsi setiap harinya, itu kandungan kalorinya itu sudah hampir 10 sampai 20 kilokalori. Itu dari maksimal gula yang kita konsumsi setiap harinya, yaitu 4 sendok makan. Itu kemudian kalau lemak itu ada kandungannya sampai 30 sampai 50%, itu kandungan lemak yang kita konsumsi. Misalnya lemaknya itu sejumlah 67 gram, dalam hal ini sejumlah 5 sendok makan minyak, itu kilokalorinya sudah termasuk tinggi karena itu adalah 30 sampai 50%. Jadi dalam hal ini yang bisa secara gampang ukuran rumah tangga, Bapak hanya boleh mengkonsumsi maksimal kalau sedang tidak beraktivitas fisik yang sangat berat, misalnya seorang atlet, misalnya angkat berat seperti itu hanya boleh maksimal sekali lagi untuk ukuran rumah tangga. Gula adalah 4 sendok makan, kemudian lemak adalah 5 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Jangan lupa juga kalau karbohidrat 3/4 piring nasi itu sudah sangat cukup. Kemudian protein hewani atau protein nabati seukuran telapak tangan Bapak, ini ukuran rumah tangga. Kemudian kalau sayur adalah 3/4 piring Bapak, dan juga buah adalah 3/4 dari piring Bapak juga. Jadi untuk usia 40 tahun, saya rasa gizi seimbang melalui isi piringku itu sudah cukup. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih 7 sampai 10 gelas setiap hari, dan itu sudah cukup untuk dalam kondisi yang sehat dan untuk bisa menjaga kesehatan Bapak setiap harinya, dengan catatan lakukan aktivitas fisik secara teratur, terus terapkan pola hidup bersih dan sehat. Contoh, cuci tangan jangan sekedar membasuh tangan, tapi beda antara membasuh dengan mencuci tangan. Betul, gunakan 6 langkah cuci tangan, di bawah air mengalir dan pakai sabun. Jadi itu sebelum Bapak mengkonsumsi. Kan ada yang bilang juga, saya kan makan pakai sendok. Nah, tapi tetap harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga untuk beristirahat, karena istirahat yang sangat kita butuhkan. Kita mempunyai istilah cerdik. C itu cek kesehatan secara rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rutin berolahraga, D-nya diet gizi seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Jadi istirahat yang cukup ini Bapak harus istirahat 6 sampai 8 jam setiap hari dengan tidur yang berkualitas. Baik, yang namanya orang Indonesia nih dokter, setelah makan kita, ya ini udah sesuai dengan gizi seimbang, isi piringku, pengen nyemil seperti itu. Nah ini boleh nggak sih dok?
Boleh, karena kita ada waktu makan selingan di samping makan besar. Tapi jangan lupa sekali lagi kalau cemilannya jangan es teh manis ditambah dengan roti atau kue yang sudah manis kemudian isi coklat. Nah, itu kandungannya kalau di total udah lebih banget karena tadinya sudah makan besar. Nah, itu kan kandungan gula sama kandungan yang lainnya juga nambah jadinya. Oh gitu, apalagi nyemilnya nasi tumpeng ya, jangan ya, terlalu banyak karbohidrat tentunya. Cemilannya lebih baik buah atau gitu. Ya lebih baik buah atau yang kalau pengen sekali boleh, tapi kue dengan catatan yang tadi diisi piringku itu karbohidratnya dikurangi, harusnya 3/4 atau 1/3 bisa dikurangi. Baik, Ibu Hari, tentunya ada kesimpulan yang kita ambil saat dialog ini malam hari ini, tentunya tentang jaga pangan aman dan sehat dengan gizi berimbang ini sendiri, Bu Hari. Iya, mungkin ini ya, sebelumnya kan kami Badan POM jargon ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Jadi itu saja tidak cukup sekarang, jadi perlu juga membaca di label informasi nilai gizi ING. Jadi dengan membaca informasi nilai gizi kita bisa memilah mana yang cocok untuk kita konsumsi dan berapa jumlah yang bisa kita konsumsi dari produk yang kita beli, seperti itu yang kita pilih. Baik, Dr. Sagung, tentunya ada pesan kesehatan untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Bali. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik sesuai dengan pilar utama dari gizi seimbang. Kemudian yang kedua, konsumsi gizi seimbang sesuai dengan isi piringku dan sesuai dengan usia. Kemudian berlakulah hidup bersih dan sehat, mulai dari rumah sampai ke tempat kerja dan kembali ke rumah. Dan untuk berat badan silakan dipantau secara optimal dan jangan lupa untuk melakukan deteksi dini secara rutin baik di posyandu, di fasilitas kesehatan dan di tempat vaskes yang lainnya. Dan yang pastinya dengan makanan dengan gizi yang seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar itu sangat penting. Betul sekali. Itu dia yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Bu Hari, Dr. Sagung, terima kasih sudah sharing malam hari ini. Saya Made Sukarenakan, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.